komponen CP, diantaranya ada kompetensi dan materi, ya begitu. Kemudian yang kedua mengelompokkan mana kompetensi, mana materi. Lalu yang ketiga menjabarkan kompetensi materi esensial menjadi materi pembelajaran, yaitu materi yang lebih terperinci. Materi ini dapat kita lihat baik dari CP akhir maupun dari CP elemen, termasuk nanti bisa kita lihat di standar isi. Kemudian yang keempat, merumuskan TP, yaitu dengan menambahkan kompetensi yang diambil dari taksonomi belum revisi maupun taksonomi yang lain seperti Marzano maupun TNW. Kemudian yang keempat adalah menyusun sebuah alur atau ATP, ya, yaitu rangkaian TP dari awal sampai dengan akhir fase. Fokus kita malam ini masih tetap di fase E. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu untuk mereview kembali ya. Sehingga dari sini kemarin kita menjabarkan dari apa yang ada di dalam CP akhir, kemudian kita lihat ada di CP elemen. Di CP elemen ini lebih terperinci dibandingkan CP akhir, karena ini sudah merujuk pada materi-materi yang akan kita ajarkan di fase E, Bapak Ibu. Lalu dari situ kita akan lihat juga di elemen keterampilan proses, ya. Namun untuk pemilihan materi pembelajaran fokusnya ada di CP akhir maupun CP elemen. Nah, dari situ kita dapatkan kemarin bahwa kompetensi yang ada pada CP akhir maupun elemen ada 11. Di antaranya merespon, mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan dan mengomunikasikan, mengamati, menyelidiki, menjelaskan, menerapkan, memahami. Kalau kita lihat dari kompetensi ini, di sini ada kompetensi untuk pengetahuan dan ada kompetensi untuk keterampilan proses. Nah, sedangkan materi esensial dari gabungan sebanyak 15 materi pembelajaran ini, Bapak Ibu, itu kita akan gabungkan sehingga menjadi 12 materi pembelajaran. Nah, dari 12 materi pembelajaran inilah kita akan jabarkan menjadi tujuan pembelajaran TP-TP. Dalam pengembangan TP-nya, itu dengan dapat memperhatikan dari 3 alternatif. Yang pertama langsung dari CP, yang seperti apa? Kalau kompetensi dan materi pada CP-nya sudah berpasangan. Tapi untuk kimia, di mana kompetensi dan materi berada pada blok-blok yang berbeda, maka ini kita membuat TP-nya dengan terlebih dahulu menganalisis CP. Kemudian dari materi pembelajaran itu kita dapatkan TP-TP sebanyak 12 yang telah disusun secara berurutan. Urutan dari 10.1 sampai 10.12 inilah disebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran dalam satu fase. Kemudian dalam rincian waktunya ini Bapak Ibu, 72 adalah jumlah jam setahun untuk kimia. Kemudian direncanakan asesmen sumatif lingkupnya itu 12 JP, maka alokasi untuk TP-TP sebanyak 12 ada 60 yang Bapak Ibu jabarkan seperti ini. Kemudian dari sini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan menyusun perencanaan pembelajaran. Nah Bapak Ibu, dalam menyusun perencanaan pembelajaran, ini ada 4 tahapan. Jadi menyambungkan yang sudah kita bahas kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang sudah kita bahas kemarin, yaitu berkaitan dengan CP, yang memahami CP terdiri komponennya ada kompetensi materi, kemudian merumuskan TP, ya, yaitu dengan menggabungkan kompetensi dari taksonomi dan materi pembelajaran, menyusun alur. Kemarin menyusun alur ini ada 4 kriteria yang bisa digunakan, yaitu dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks, gitu ya, atau dari konkret ke abstrak, dari umum ke khusus, atau secara hierarki.
Nah, poin terakhir kita hari ini adalah menyusun RPP atau modul ajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum menyusun modul ajar, Bapak Ibu kenali dulu karakteristik modul ajar dalam standar proses. Itu dinyatakan bahwa sifatnya fleksibel, jelas, sederhana. Inilah pertimbangannya. Dari pertimbangan ini, Bapak Ibu, bagaimana kita merancang pembelajaran bermakna. Nah, Bapak Ibu, mari kita merefleksi diri dari 8 langkah pembelajaran ini, ya, kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan berapa langkah dan nomor berapa saja. Dalam merancang pembelajaran bermakna, itu diawali dari memilih tujuan. Tujuan yang Bapak Ibu pilih adalah tujuan yang sudah Bapak Ibu rumuskan hasil penjabaran dari CP. Kemudian menganalisis kebutuhan siswa, itu artinya Bapak Ibu kita harus mengetahui karakteristik latar belakang siswa, karakteristik siswa, bagaimana kondisi siswa, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan tindakan yang tepat. Kemudian asesmen awal pembelajaran, ini kalau dulu sempat disebut dengan istilah asesmen diagnostik kognitif, sekarang dalam standar penilaian itu disebut dengan asesmen awal pembelajaran. Yaitu sebuah asesmen yang dilakukan untuk menentukan tingkat kompetensi peserta didik. Dengan memberikan sebuah pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis, maka kita mendapatkan informasi untuk menggambarkan kelompok mana yang sudah paham, kelompok mana yang setengah paham, kelompok mana yang belum paham. Sehingga di dalam pembelajaran kita akan lebih fokus pada kelompok yang belum paham. Kemudian yang keempat adalah menentukan strategi dan metode. Tentu di dalam pembelajaran nanti Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran, Bapak Ibu kita akan memilih model-model pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran siswa berfokus pada siswa, yaitu mengubah paradigma dari diberitahu menjadi mencari tahu. Pembelajaran yang memfasilitasi anak memiliki kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi. Lalu yang berikutnya menyiapkan bahan ajar. Ya, bahan ajar tentu tidak harus kita buat Bapak Ibu. Bahan ajar bisa kita ambil dari berbagai sumber dengan memberikan linknya kepada siswa. Kemudian membuat kesepakatan target belajar. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah komitmen bersama bagaimana agar pembelajaran itu dapat berlangsung lebih efektif. Maka kesepakatan di awal ini sangat baik. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Pelaksanaan pembelajaran adalah merupakan aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik dan guru dengan mengacu pada model-model pembelajaran yang dipilih. Asesmen akhir pembelajaran adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur tujuan pembelajaran. Pada bagian akhir, tentu sangat diperlukan kita melakukan refleksi. Apa yang sudah baik, apa yang belum baik, tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan proses pada pembelajaran berikutnya. Bapak Ibu, kalau saya mengajar kimia, saya mengajar kelas 12, ini beberapa link yang saya berikan kepada peserta didik saya. Saya menyiapkan modul digital di sini. Saya menyiapkan dalam bentuk simulasi, saya menyediakan dalam bentuk video maupun dalam buku aktivitas. Ya, mungkin nanti di akhir sesi saya akan tampilkan bila waktunya masih memungkinkan. Karena PPT-nya ini nanti presentasi ini nanti dikirimkan melalui Pak Ketua, mungkin Bapak Ibu bisa membukanya, nanti bisa termasuk bisa mendownloadnya, bisa menggunakannya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya membuat kesepakatan kelas di masa daring kemarin. Ini untuk kelas 12.5 yang saya ajar, itu saya menggunakan Jamboard. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat oleh siswa. Ya, kemudian dari kesepakatan-kesepakatan ini kita diskusikan mana yang kira-kira cocok untuk dijadikan sebuah kesepakatan untuk menjadi komitmen bersama. Kemudian setelah saya mengajar beberapa KD, Bapak Ibu, saya melakukan refleksi.
refleksi dengan menggunakan Padlet. Pertanyaan yang saya berikan adalah bagaimana perasaan Anda belajar kimia? Ya, pilihannya senang, biasa saja, atau kurang senang. Kemudian materi apa yang sudah dipelajari, materi apa yang belum pelajari, materi apa yang belum dipahami. Nah, dari hasil ini diantaranya di kelas 12.5 ini, 12.3, dari 36 siswa, 2 orang yang menyatakan tidak tertarik atau bahkan tidak senang belajar kimia. Tapi ada 34 yang menyatakan senang belajar kimia dengan berbagai pendekatan yang saya gunakan. Itu artinya saya berfokus pada yang 34. Ya, saya berpikir berdasarkan berbasis aset, bukan berbasis defisit, sehingga saya lebih fokus pada yang memberikan potensi-potensi positif begitu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan fokus sekarang diskusi tentang perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, kita mengacu pada standar proses. Perencanaan pembelajaran yang memiliki karakteristik fleksibel, jelas, dan sederhana, itu dapat dibuat dalam bentuk RPP maupun modul ajar. Jadi kedudukan RPP setara dengan modul ajar. Kalau Bapak Ibu sudah membuat RPP, tidak perlu membuat modul ajar. Kalau sudah membuat modul ajar, tidak perlu membuat RPP. Nah, itu mungkin poinnya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, karakteristik dari perencanaan pembelajaran itu ada 3, fleksibel, jelas, sederhana. Apa poin pentingnya? Bahwa perencanaan pembelajaran ini dijadikan sebagai panduan guru dalam mengajar. Karena filosofi dalam membuat perencanaan pembelajaran adalah menuliskan apa yang akan dilakukan di kelas, lakukan di kelas apa yang sudah ditulis. Itulah perencanaan bermakna, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud fleksibel? Fleksibel itu merupakan dokumen yang tidak terikat pada sebuah format, sehingga tidak ada format yang baku. Jelas artinya merupakan dokumen yang mudah dipahami. Kemudian sederhana merupakan dokumen yang berfokus pada hal pokok dan penting-penting saja. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai membicarakan modul ajar, ya. Sebelum melihat langkahnya, saya ajak dulu Bapak Ibu melihat komponennya. Komponen modul ajar yang lengkap sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen itu ada 3 komponen besarnya, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, di antara 17 ini Bapak Ibu dapat mengurangi menjadi komponen-komponen yang betul-betul diperlukan saja. Nah, ini kalau untuk di sekolah penggerak angkatan 1 Bapak Ibu, dimulai dari komponen yang banyak, guru mengurangi. Tapi untuk yang di sekolah penggerak angkatan kedua ini, atau sekarang di standar proses Bapak Ibu, dimulai dari yang minimum, guru boleh nambah. Nah, sekarang kita bandingkan Bapak Ibu. Ini sesuai dengan yang ada di standar, di panduan penilaian. Komponen minimum RPP dan modul ajar. Komponen minimum RPP itu ada 3 yang kita sebut sebagai komponen inti, yaitu ada tujuan, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen akhir pembelajaran. Sedangkan pada komponen modul ajar, komponen minimumnya ada 5. Di antaranya pertama adalah tujuan, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Lalu apa yang berbeda dengan RPP di sini? Ada asesmen di awal pembelajaran dan instrumennya yang bertujuan untuk pemetaan kompetensi siswa. Ada rencana asesmen di akhir pembelajaran. Yang ini tujuannya mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, berbagai sumber belajar atau bahan ajar, maka kita masukkan dalam media pembelajaran. Apakah termasuk berupa modul, kemudian link video, ya, kemudian web, dan sebagainya.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, langkah-langkah dalam menyusun perencanaan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Kita fokus pada bagian paling kanan. Di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama, pilih satu atau lebih PP yang sudah kita jabarkan kemarin dari CP. Yang kedua, pilih materi pembelajaran, lalu kaitkan dengan kontekstual. Kemudian yang ketiga, pilih dimensi profil pelajar Pancasila, sebanyak 6 ya Bapak Ibu. Masih ingat yang mana? Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 1. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, Bapak Ibu pilih dimensi tersebut, ya, 1 atau 2 dimensi. Tidak usah memilih seluruhnya, disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pilih model pembelajaran. Apakah discovery learning, inquiry learning, project based learning, atau problem based learning. Lalu yang berikutnya, deskripsikan kegiatan pada langkah-langkah. Dan yang terakhir, buat asesmen awal maupun asesmen akhir. Nah, 6 langkah itulah Bapak Ibu yang akan kita gunakan nanti dalam membuat sebuah perencanaan pembelajaran, apakah itu RPP atau modul ajar. Baik, sekarang saya akan tampilkan perbandingan antara format yang RPP yang disederhanakan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya dulu ya? Bapak Ibu masih ingat? Masih Pak, masih. Ya, ini yang orang sering nyebutnya RPP 1 lembar dulu. Gitu kan? Komponennya ada komponen inti yang terdiri dari tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, tentu Bapak Ibu ketika kita membuat RPP, kita masih butuh ya komponen pelengkap seperti identitas, gitu kan? Kemudian materinya, sehingga kita dapat mengenali RPP ini sebenarnya mapel apa, di sekolah mana digunakan. Gitu. Kemudian juga termasuk dalam pengembangan dari 3 aspek ini, yaitu kecakapan abad 21, literasi, dan karakter. Itu yang lama. Nah, sesuai dengan standar proses di Permendikbud 16/2022, maka Bapak Ibu tetap sama, komponen intinya terdiri dari ini. Ada tujuan, ada kegiatan, ada asesmen. Asesmen ini ada awal, ada akhir. Jadi inilah yang membedakan Bapak Ibu untuk yang di sini ada asesmen awal ini. Asesmen awal digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi siswa yang disebut dengan teaching at the right level. Lalu ada komponen tambahan, kompetensi awal, pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, refleksi siswa dan guru. Model-model pembelajaran yang dapat dipilih diantaranya adalah discovery learning, inquiry learning, problem based learning, dan project based learning. Ini ya Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan model? Model itu punya 3 karakteristik. 1, dia punya nama. 2, dia punya sintak. Sintak itu urutan. 3, dia punya ciri. Cirinya ada di nomor 1 Bapak Ibu. Kalau namanya discovery learning ada stimulus. Kalau inquiry ada fenomena. Kalau problem ada masalah. Kalau project ini adalah merencanakan sebuah project. Artinya dari ciri itu kita bisa menentukan apa sih model yang digunakan. Begitu. Nah mungkin ini Bapak Ibu tambahannya. Ada kompetensi awal. Itu adalah kalau dulu disebut dengan materi prasyarat. Pengetahuan yang diperlukan dipahami siswa untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi kalau kita mau mengajarkan misalkan logaritma, APH larutan, maka konsep logaritma menjadi keharusan Bapak Ibu sebagai prasyarat. Jadi kalau kita mengajarkan persamaan reaksi, maka rumus kimianya udah tahu duluan.
Kalau kita mengajarkan rumus kimia, maka kita sudah harus mengajarkan apa yang disebut dengan tanda atom. Kalau kita mengajarkan hitungan kimia, konsep molnya sudah diajarkan dulu. Nah, itu yang disebut dengan kompetensi awal. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang kita ajukan untuk menggugah rasa ingin tahu agar siswa itu penasaran. Gitu ya. Misalkan ketika kita mengajarkan struktur atom. Ya, ada apa antara ruang antara inti dan elektron misalkan. Itu pertanyaan pemantik sehingga anak rasa penasaran apa ya gitu. Nah, harapannya dia akan mencari tahu dan menemukan jawabannya. Pemahaman bermakna lebih pada apa sih manfaatnya yang diperoleh setelah belajar kimia yang kita berikan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, pada bagian ini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan teaching at the right level. Saya memberikan sebuah ilustrasi bahwa ini adalah tokoh-tokoh hebat dengan segala kecerdasannya di masing-masing. Dan masing-masing ini tidak dapat disamakan dengan yang lain. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bidang sains itu ya Einstein yang paling ahli. Kalau kaitan dengan misalkan tampil di panggung menyanyi ya Iwan Fals. Kalau kaitan public speaking maka tentu Tanto Yahya yang paling unggul. Semua siswa kita juga memiliki keunggulan. Ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Guru olahraga ingin mengajak anaknya nonton sebuah pertandingan softball. Kemudian sampai di tempat, ternyata tiketnya sudah habis. Maka guru yang bersangkutan berkeinginan mengajak murid-muridnya menonton dari luar pagar. Untuk membantu anak tersebut bisa menonton, maka gurunya menyiapkan sebuah balok dan dibagikanlah ke semua siswa secara adil satu-satu. Hingga dapat kita lihat ilustrasinya seperti ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah tepat tindakan guru olahraga tadi dalam memberikan bantuan kepada siswanya? Tidak, Pak. Ada satu yang kecil yang tidak kelihatan. Iya, artinya Bapak Ibu, CP-nya ini belum tercapai oleh seluruh siswa. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, yang sebelah kanan ini sudah dibantu tapi belum bisa melihat pertandingan. Maka bagaimana sebaiknya Bapak Ibu? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru olahraga tadi? Balok punya guru olahraga diberikan ke siswanya. Balok guru olahraga diberikan ke siswanya. Ini siswa semua, yang tiga ini siswa semua. Ini siswa semua. Siswa yang tinggi, baloknya diberikan kepada siswa yang pendek. Oh iya ya. Oke, ilustrasi ini kita kaitkan dengan pembelajaran di kelas yang disebut dengan teaching at the right level. Pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi. Artinya kita memandang siswa dalam satu kelas itu masing-masing punya keunikan, masing-masing punya keberagaman, ya tidak seragam. Sehingga betul tadi yang disampaikan, semestinya seperti gambar yang sebelah kiri ini. Jadi kalau anak yang sudah mampu, Bapak Ibu tidak harus ajari mereka, berikan tugas yang menantang. Kalau anak yang setengah mampu, Bapak Ibu ajari. Anak yang belum paham, belum mengerti, Bapak Ibu ajari, Bapak Ibu beri contoh, Bapak Ibu berikan pendampingan. Sehingga Bapak Ibu siswa nanti ya dapat mencapai CP yang ditargetkan. Nah, begitu juga dalam merancang pembelajaran di kelas nanti Bapak Ibu. Jadi asesmen awal itu tujuannya untuk memetakan kompetensi siswa. Dari kompetensi itu Bapak Ibu nanti punya strategi bagaimana sih melaksanakan pembelajaran di kelas sehingga pertama fokusnya ke siswa yang kurang paham. Kedua baru yang setengah paham. Yang ketiga baru siswa yang sudah paham. Karena kalau siswa yang sudah paham diajari, karena dia mungkin sudah membaca, sudah dapat informasi dari berbagai sumber, maka dia tidak tertarik sebenarnya dengan penjelasan kita. Nah mungkin itu Bapak Ibu ya, sehingga kalau kita kembali ke depan,
ketika kita merancang sebuah pembelajaran, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, siapa yang akan diajar, siapa yang akan dididik. Siapa yang akan dididik itu berkaitan dengan kompetensi siswa. Kemudian yang kedua adalah apa target capaiannya. Karena di dalam kurikulum Merdeka, CP itu dikembangkan dengan menggunakan backward design, yaitu menggunakan alur mundur. Jadi menentukan target dulu, baru menentukan strategi dan asesmen. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan tunjukkan formatnya dulu. Format di dalam RPP-nya ya gitu. Saya coba share dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu kita akan membuat RPP atau modul ajar? RPP dulu ya Pak. RPP saja ya, yang lebih simpel ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, ini contoh format ya. Contoh format ini saya kembangkan berdasarkan standar proses dan memadukan dengan panduan. Sehingga ini bukan format baku. Format ini adalah alternatif gitu. Jadi sekolah Bapak Ibu nanti silakan kembangkan, dapat dikurangi maupun nanti Bapak Ibu dapat menambahkan. Saya tambahkan di sini informasi umum Bapak Ibu, ada identitas sekolah, nama sekolahnya, mata pelajaran, tahun pelajaran, semester, fase, kelas, alokasi waktu. Nah, yang kedua Bapak Ibu di bagian informasi umum ini kita masukkan materi pembelajaran. Dari mana kita ambil materi pembelajarannya? Materi pembelajaran diambilkan dari TP yang sudah diturunkan dari CP, diambil bagian materi pembelajaran. Ya, ini karena format untuk umum ya, tidak khusus kimia ya, saya belum sempat membuatkannya untuk kimia. Ini saya kemarin digunakan untuk umum ya. Misalkan sekarang saya ambil contoh untuk di ekonomi. Ketika bunyinya di materinya dari CP-nya konsep kelangkaan, maka saya kaitkan dengan bahan pokok. Bahan pokok masih umum, berikan lagi lebih spesifiknya minyak goreng. Konteksnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari sini Bapak Ibu, konsep kelangkaan ini adalah merupakan materi yang diambil dari CP. Nah, saya mau beri warna dulu. Ambil dari CP, kemudian bahan ini, bahan pokok dan seterusnya, inilah yang merupakan kontekstualnya. Ya, jadi tambahkan. Kemudian profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu silakan pilih 1 atau 2. Ini milih 2 saja, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian TP-nya diambil dari ATP yang sudah kita susun kemarin. Bapak Ibu sudah terima ininya, paparannya? Sudah sudah dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah itu, ambil aja salah satu Bapak Ibu nanti, masukkan ke sini. Apakah nomor 10.1, 10.2 dan seterusnya. Nah, itu masukkan sini ya. Jadi prinsipnya gitu. Nah, kemudian pemahaman bermakna itu apa manfaatnya setelah belajar materi tersebut? Pertanyaan pemantik lebih mengarahkan pada akan belajar apa sih kita hari ini gitu. Jadi memfokuskan perhatian siswa. Kemudian berikutnya di kegiatan pembelajaran saya kira ini sama saja ya. Di pendahuluan mengkondisikan siswa, menyampaikan tujuan, melakukan persepsi, kemudian menyampaikan strategi. Kemudian berikutnya di kegiatan inti, disinilah tergambar model pembelajaran dan sintak yang akan dipilih. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti alurnya, ya. Saya jelaskan per langkah saja. Di stimulus, Bapak Ibu bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan link, bisa menampilkan infografis, bisa menampilkan tabel. Kemudian pada problem statement, bisa kita mengajukan pertanyaan pada siswa, bisa kita yang meminta siswa untuk bertanya. Kemudian pada data collecting, misalkan ini kita menggunakan Discovery tadi, siswa mencari informasi secara berkelompok dari berbagai sumber. Pada data processing,
Siswa melakukan diskusi kelompok, bekerja di kelompoknya untuk menemukan jawaban yang ada pada identifikasi masalah. Pada verifikasi, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sedangkan kelompok lain nanti memberikan respon, memberikan tanggapan. Dan pada tahap generalisasi, nanti perwakilan kelompok menyimpulkan. Nah, Bapak Ibu, disinilah nanti peran guru memberikan penguatan terhadap apa yang sudah disampaikan siswa. Pada bagian penutup, guru mereview materi yang telah dipelajari, memberikan apresiasi, memberikan tugas bila ada, kemudian menyampaikan informasi pada pertemuan berikutnya, lalu doa bersama. Asesmen akhir ini untuk berupa instrumen yang Bapak Ibu masukkan untuk menguji ketercapaian PP. Kemudian pada bagian refleksi, guru merefleksi diri, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Bagi siswa, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami. Baik Bapak Ibu, saya kira itu ya waktunya untuk menyampaikan paparan. Sekali lagi saya mohon maaf, kondisi saya terutama karena sedang batuk, suara tenggorokan saya agak sakit, saya tidak bisa leluasa untuk berbicara. Mungkin faktor kelelahan karena kemarin minggu lalu dari Provinsi Lampung ngisi materi di situ, kemudian tadi juga ngisi di sekolah penggerak, lalu juga pulang sore, kemudian malam ini langsung bertemu Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa bertemu Bapak Ibu dalam diskusi meskipun kita lewat virtual. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjutkan sesi diskusi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gede Mendera. Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan tepuk tangan untuk Pak Gede Mendera yang sudah mempresentasi materi kita, mungkin dengan cara memberikan reaksi tepuk tangan di fasilitas yang ada. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan dari materi di awal hanya 50 menit, maka waktu selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ini tersedia waktu kurang lebih 40 menit dan dari tadi saya memperhatikan chat room, rupanya belum ada yang belum menchatnya, sehingga saya langsung saja beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada hal-hal yang belum jelas, ada hal-hal yang diketahui lebih dalam, silakan menyampaikan dengan menggunakan fasilitas raise hand yang ada di Zoom, sehingga kami bisa melihatnya. Kemudian untuk sesi pertama ini saya buka 3 orang penanya, sehingga Bapak Ibu langsung sekali lagi memperkenalkan diri, dari sekolah mana, kemudian langsung saja ke hal-hal apa yang ingin diketahui lebih dalam. Baik, sudah 2 orang, sambil menunggu, oh ya sudah 3, ya sambil menunggu yang lain, sudah 3 orang, sehingga saya beri kesempatan pertama kepada Ibu Siti Aminah. Ya, silakan Ibu, sudah dibuka Ya, mic-nya. baik Pak, terima kasih. Suara saya kedengaran Pak Zehan? Kedengaran Bu, silakan Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya ingin bertanya yang menjadi pertanyaan saya dari paparan Bapak tadi itu, yang menjadi pertanyaan dalam pikiran saya tadi itu tentang asesmen awal Pak. Iya. Asesmen awal tadi Bapak katakan itu merupakan asesmen yang untuk kita menentukan kemampuan atau kompetensi siswa, sehingga dari asesmen tersebut kita bisa menentukan strategi pembelajaran seperti apa. Oke, ya betul. Terus yang menjadi pertanyaan saya Pak, kapan waktunya asesmen awal jika pertemuan itu adalah pertemuan pertama? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kapan juga asesmen awal jika pertemuan
yang mau kita lakukan pembelajaran itu ada pertemuan berikutnya, ada pertemuan kedua atau ketiga dan keempat dan lain sebagainya. Mungkin untuk sementara itu dulu pertanyaan saya, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tityamina sudah mengajukan pertanyaan. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikut adalah Bapak Saverius Norvin. Selamat Ya, Bapak silakan. Selamat malam Pak Gede. Ya, selamat malam Ya, Pak Saverius. Pak, jadi pertanyaan saya tadi itu sudah ditanyakan oleh Ibu tadi. Saya hanya ingin melanjutkan saja bahwa yang ikut Zoom pada malam hari ini kebanyakan semuanya ini dari berbagai mapel yang ada di dalam, tidak hanya kimia saja. Ya Pak, ya Pak. Tentunya di sini juga kami di sini sedikit agak bingung soalnya kalau bisa mungkin draft-draftnya untuk setiap mapel itu Pak untuk bisa dibagikan. Draft materi untuk penyusunan RPP-nya Pak. Kalau tadi itu kan draft secara umumnya saja. Mungkin dari setiap mapelnya sebagiannya itu bisa di-upload Pak. Itu permintaan dari kami Pak. Soalnya di sini bukan hanya mata pelajaran kimia saja, pasti ada di sini ada PKN-nya, mungkin ada ya, mungkin ada agamanya, ya mungkin sedikit itu masukannya saja Pak. Mengenai pertanyaan yang sudah diajukan. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Saverius. Kita lanjutkan ke yang orang ketiga adalah Ibu Nur Aliansyah. Ya, Ibu Nur silakan. Ya, terima kasih. Ibu. Sebelumnya saya Bapak, Pak. Oh ya, mungkin pakai akun ibunya ya. Bukan, memang nama asli saya, Pak. Oh ya, silakan Pak. Ya, tadi saya dengar pemaparan Bapak Gede tadi bahwa dalam setiap pembelajaran di kelas itu kita memahami bahwa setiap siswa itu punya keunikan masing-masing. Lalu saya paham juga tadi bahwa kita akan lebih fokus kepada siswa yang tidak paham. Nah, itu saya mungkin belum tapi paham betul bagaimana pembelajaran kita fokuskan kepada satu siswa saja, bagaimana siswa yang lain gitu loh maksudnya. Masih belum terlalu paham. Karena kadang ada yang kurang paham, ada yang paham sudah, ada yang tidak paham, dan kita lebih fokus kepada yang tidak paham. Bagaimana cara membagi waktunya di kelas gitu. Ya, itu saja kira-kira. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ada tiga penanya, ya ada kurang lebih ada 3 pertanyaan dengan 1 permintaan. Perlu saya ulangi lagi dari Ibu Siti Aminah tadi berkaitan dengan asesmen awal. Ini kira-kira kapan waktunya, kemudian pertemuan berikut itu kira-kira kapan ini, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Pak Saverius tadi lebih ke permintaan ini. Mungkin saya lebih sederhanakan itu mungkin format itu saja. Dan yang ketiga, Bapak Nur Aliansyah tadi mengatakan mungkin belum meminta penjelasan tambahan berkaitan dengan ketika Pak Nur ada di kelas ternyata siswa saya di dalam ini beragam sekali Pak. Ini kira-kira strateginya bagaimana ini? Nah itu saja Pak. Saya beri kesempatan kepada Pak Mandara. Silakan Bapak untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama Ibu Siti Aminah, kapan asesmen awal dilakukan oleh guru? Sementara katakanlah ini nanti baru pertemuan pertama kali gitu. Nah Bapak Ibu, asesmen awal itu dilakukan memang di awal tahun pelajaran. Yang kedua di awal lingkup materi. Yang ketiga di awal semester. Setidaknya itu Bapak Ibu.
Nah, karena kita baru mau masuk, setidaknya pada saat mengajar pertama kali, Bapak Ibu tentu mulai dari memperkenalkan diri, mengenalkan berbagai ketentuan yang berlaku di sekolah. Nah, saat itulah dapat melakukan asesmen awal terhadap materi yang akan diajarkan. Bisa Bapak Ibu lakukan secara lisan. Yang terpenting Bapak Ibu dapat informasi atau data bahwa sudah punya gambaran di si kelas ini siapa yang sudah kelihatan paham atau setengah paham atau belum paham. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan semacam kuis atau tes tertulis. Dari hasil tes itu tentu lebih mudah mengolahnya untuk Bapak Ibu lakukan pengelompokan siswa. Itu yang pertama. Kemudian untuk Bapak Saperius format yang saya bagikan kemarin menjabarkan CP menjadi TP ATP itu dapat digunakan untuk seluruh mata pelajaran. Dengan catatan Bapak Ibu download dulu CP masing-masing mata pelajarannya. Ya, di mana bisa didapatkan itu Bapak Ibu itu ambil di Linktree. Ya, Linktree. Ya tentu karena kemarin informasinya inilah guru kimia, maka saya fokus pada contoh kimia gitu. Dengan keterbatasan waktu memang tidak memungkinkan mencontohkan semua. Tapi kemarin karakteristik dari CP yang saya tampilkan, ya itu juga sudah dapat di Bapak Ibu adaptasi gitu ya. Kemudian berikutnya Pak Nur Aliansa, bagaimana pembelajaran dilakukan di kelas dengan kompetensi siswa yang beragam. Berbagai strategi Bapak Ibu dapat digunakan. Di antaranya adalah Bapak Ibu menggunakan diskusi kelompok. Sistemnya kelompok. Pengelompokan inilah berdasarkan kelompok yang tadi. Paham, setengah paham atau kurang paham. Bapak Ibu fokuskan mendampingi yang belum paham. Lalu dengan menggunakan tutor sebaya. Ini sangat baik Bapak Ibu. Jadi anak yang tadi dianggap sudah paham tadi bisa juga berkolaborasi dengan kelompok yang setengah paham tadi. Nah artinya pembelajaran yang dilakukan bukanlah pembelajaran yang Bapak Ibu sifatnya menjadi pemberi informasi. Tapi Bapak Ibu adalah mengelola pembelajaran, memanage pembelajaran bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan melibatkan siswa. Ya, tentu ini hal sangat positif. Bapak Ibu mungkin ada yang khawatir, nanti nggak cukup Pak waktunya, nanti nggak paham siswanya, tidak apa-apa. Semua itu dicoba Bapak Ibu. Ya, pembelajaran sekarang ini pembelajaran yang didesain dengan menggunakan backward design tadi. Jadi kalau belajar dulu dengan pola lama, kalau menjelaskan tentang materi kimia, perubahan materi, itu menjelaskan dulu pengertiannya, jenis-jenisnya, contoh. Nah kalau sekarang dibalik Bapak Ibu. Langsung saja berikan benda, ya, misalkan lilin, langsung dinyalakan. Dari situ dia mengidentifikasi perubahan apa yang terjadi. Lalu dia akan menemukan apa perbedaan perubahan fisika dan kimia. Hal itu yang diharapkan sekarang Bapak Ibu. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan dari 3 penanya untuk sesi pertama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede Mandera atas penjelasannya. Harapannya Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi sudah mendapatkan pencerahan sehingga actionnya di kelas segala macam dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya langsung saja untuk membuka sesi diskusi kita yang kedua. Juga saya mencoba 3 orang penanya lagi. Sehingga di sini sudah, ya Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand, sehingga saya bisa mengetahuinya dan mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Nah, ini baru, baik sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, di ini saya lihat baru 1, sudah 2 orang ya. Baik, saya beri kesempatan kepada, maaf ini Bapak atau Ibu Omri Elifas Ufi. Ya. Silakan Bapak. Ya, Pak Marcel atau Pak Abu mohon bantuannya untuk memberikan akses. Nah,
Saya mencoba tapi mungkin komputer saya agak meleleh. Ya, mohon bantuan Pak Marcel atau Pak Abu yang co-host bisa memberikan akses kepada Ibu Omri atau Bapak Omri, Bapak. Oh iya iya. Ya. Saya agak komputernya agak ini, tinggal saya mencoba. Oh Ya, sudah. Ya, Ya, silakan Pak. malam Pak IGD. Malam Pak Omri. Ya, saya guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Molo Selatan, Kabupaten TTS. Ya, yang ingin saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama itu Pak IGD menyangkut tentang sistem penulisan untuk format modul pembelajaran. Itu tadi belum disampaikan, mohon petunjuk untuk hal teknis tentang format atau petunjuk penulisan modul pembelajaran. Hal yang kedua untuk yang perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran kita tahu bahwa kemampuan daya serap tiap peserta didik itu berbeda. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengukur tingkat kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga itu yang paling terpenting sekarang tentang kurikulum Merdeka Belajar adalah bagaimana kita meningkatkan life skill atau keterampilan dari setiap siswa untuk kemudian bisa memenuhi segala tantangan kehidupan mereka ke depan untuk bisa mandiri. Karena bagaimanapun teori yang kita ajarkan memang pada prinsipnya kita akan sampaikan, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan untuk keterampilan dari setiap peserta didik. Itu yang perlu untuk kami sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Omri, terima kasih. Saya beri kesempatan yang berikut kepada Bapak Willy Brodus Suhardi. Mohon bantuannya Pak Mat atau Pak Marcel untuk memberikan akses kepada Pak Willy Brodus. Pak Willy Brodus sudah bisa. Oh ya, sudah Pak. Ya, silakan Pak. Sudah terdengar suaranya. Sudah terdengar suaranya Pak. Silakan. Sudah Pak. Ya. Nah, sudah Terima suaranya. kasih banyak Pak. Ya. Setelah dipaparkan tentang kurikulum Merdeka ini dari Pak Gede Pak, saya ingin bertanya sedikit. Saya berasal dari guru dari Kabupaten Manggarai. Pertanyaan saya Pak begini. Kita selama ini sudah jalankan K13, kurikulum 13. Terus sekarang sudah pada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya mau perbedaan yang sangat esensialnya di mana ya Pak? Dari sisi pertama kurikulumnya, yang kedua dari CP-nya dan TP-nya. Sehingga nanti kita guru bisa mempetakan output siswa itu sendiri. Itu yang pertama, Pak. Bisa dengar, Pak? Dengar, Pak. Dengar. Suaranya terdengar, Pak. Silakan terus, Pak. Sambil mencatat, Pak. Sambil mencatat ininya, Pak, pertanyaannya. Silakan, Pak Willy. Silakan. Yang kedua, Pak, saya mungkin Pak Gede bisa memformulasikan secara rinci struktur RPP-nya. Memang tadi sudah kita dengar tentang
RPP-nya kah? Apakah sedikit ada perbedaan dengan RPP K13? Terima kasih, Pak. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada kesempatan satu orang. Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau belum ada, ya untuk sementara Pak Gede ada 2 orang penanya dengan kurang lebih ada 5 pertanyaan ya. Dari Pak Omri tadi, pertama berkaitan dengan Ada sistem. satu, Pak. Ibu Natalia. Oh, satu lagi. Ya. Oh ya, silakan. Saya Nur supaya 3. Ya, Bapak Mat, silakan berikan akses kepada Ibu Natalia. Baik, selamat malam Pak Gede dan Selamat malam Bu Natalia. Ya, selamat baik, malam Bu. Silakan Bu. Ya, ini saya mau sampaikan begini. Untuk saya pribadi memang masih sangat minim pengetahuan saya terkait dengan kurikulum Merdeka. Namun yang masih menjadi miss bagi saya itu adalah kurikulum Merdeka ini dibuat atau diluncurkan karena sebagai salah satu ini untuk bagaimana kurikulum ini jauh lebih ringkas, kemudian lebih sederhana, kemudian juga lebih fleksibel. Itu mengapa kurikulum Merdeka ini diluncurkan. Namun saya baca-baca terkait dengan kurikulum Merdeka ini ternyata komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya bagi saya pribadi sampai dengan saat ini membuat saya belum benar-benar paham itu. Saya minta bagi Bapak pemateri Pak Gede untuk bisa memberikan contoh, boleh dengan mata pelajaran kimia itu spesifiknya, fleksibelnya itu dalam mata pelajaran kimia itu dalam kaitannya dengan pengajaran di kelas itu seperti apa? Mungkin bisa berikan salah satu contoh materi, kefleksibelannya itu seperti apa untuk kemudian kami bisa memahaminya untuk mata pelajaran kami. Kalau untuk saya itu di mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Demikian, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Pak Olen. Ya, siapa? Ya. Pak Lehani. Ya, oke, baik. Saya ulangi lagi, Pak. Saya ingatkan lagi untuk Pak Omri tadi berkaitan sistem penulisan format, mungkin yang Bapak tampilkan tadi RPP, tapi yang diminta modul ajar. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan daya serap peserta didik berbeda. Ini bagaimana cara mengukurnya mungkin di setiap CP-nya. Dan yang ketiga, bagaimana strategi kita selain kognitifnya mungkin keterampilannya, life skill-nya ini kira-kira dalam kehidupan pemenuhannya seperti apa. Itu dari Pak Omri. Kemudian yang kedua Pak Willy Bordus berkaitan dengan K13, ke kurikulum Merdeka. Dua-duanya ini ya saya bisa menyatukan kira-kira letak perbedaan esensial kurikulumnya seperti apa. Mungkin yang kedua itu berkaitan struktur atau RPP-nya itu di mana letak perbedaannya. Dan yang ketiga Ibu Natalia Miriansyana mungkin masih miss beberapa poin. Itu saya bisa ambil kuncinya itu di kurang lebih ada 3 yang Pak Gede sampaikan tadi. Salah satu yang diambil fleksibilitasnya. Kira-kira prakteknya di lapangan atau contoh yang diminta adalah contoh. Kira-kira fleksibelnya dilakukan di kelas itu seperti apa? Baik, itu saja Pak Gede. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang di akhir. Ini pertanyaan dikit tapi jawabannya cukup berat ini. Yang Pak Omri, format modul ajar ya. Bapak Ibu nanti saya kirimkan juga format modul ajar karena ini berupa opsi pilihan. Bapak Ibu dapat menggunakan modul ajar atau RPP. Yang terpenting Bapak Ibu paham bahwa modul ajar maupun RPP Bapak Ibu jadikan sebagai panduan dalam pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu, RPP maupun modul ajar fokus pada
karakteristik yang 3 tadi, ada jelas, fleksibel, sederhana gitu. Kemudian daya serap siswa belajar ya, bagaimana mengukurnya. Nah tentu Bapak Ibu, setiap apa yang kita ajarkan ya dalam rumusan TP yang sudah kita buat, membuat asesmennya mengacu pada indikator ketercapaian TP. Jadi kalau katakanlah misalkan sekarang gini, tujuan pembelajarannya adalah siswa menganalisis atau langsung aja menganalisis misalkan tentang fenomena pencemaran lingkungan. Itu kan luas kan. Nah, tentu Bapak Ibu diharapkan dapat membuat rumusan yang lebih dapat diukur. Misalkan katakanlah siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran. Kemudian mengelompokkan jenis pencemaran, kemudian nanti dapat menentukan bagaimana cara mengatasi pencemaran. Nah, artinya dari rumusan itu ketika siswa dapat mengemukakan faktor penyebab, kemudian bagaimana mengatasi, itu indikator bahwa siswa sudah mencapai dari apa yang harus diukur. Artinya dalam membuat alat ukur harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian bagaimana sekarang Bapak Ibu dalam hal penerapan kurikulum merdeka lebih pada dikaitkan dengan kontekstual. Jadi setiap apa yang kita ajarkan sedekat mungkin diajarkan secara kontekstual. Ketika misalkan mengajarkan kimia dikaitkan dengan masalah misalkan pencemaran lingkungan, kemudian di biologi dikaitkan dengan masalah keanekaragaman hayati, ngajar matematika tentang bilangan berpangkat dikaitkan dengan pertumbuhan bakteri atau jamur, mengajarkan deret dikaitkan dengan bunga majemuk dan bunga tunggal. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Lalu Bapak Willy Brodus, apa perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka? Mungkin saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Saya akan coba tampilkan dulu di materi kemarin. Materi kemarin. Saya share screen dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita cermati tadi yang nyambung dengan Ibu Natalia ya, tentang kurikulum belum dipahami ini. Mungkin dapat saya jelaskan dulu dari sisi arah perubahannya Bapak Ibu. Arah perubahan kurikulum merdeka itu dapat dilihat dari 3. Pertama, struktur kurikulum, di mana fleksibelnya. Jamnya itu dikunci per tahun, bukan per minggu. Sehingga sekolah fleksibel merancang pembelajaran tersebut, apakah dilaksanakan dalam 1 tahun atau dalam 1 semester. Kemudian yang kedua, kurikulum merdeka ini diluncurkan dalam rangka mengatasi lost learning. Oleh karena itu, maka pada kurikulum merdeka ini lebih fokus pada materi-materi esensial. Sehingga dari sisi isinya, dari sisi muatannya, kurikulum merdeka lebih ramping daripada kurikulum 2013. Kemudian dari sisi perangkat ajar, pemerintah memberikan contoh-contoh yang dapat diadaptasi, meskipun belum tentu cocok. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan juga pemahaman. Kalau saya menyarankan, pahami dulu bagaimana membuat perangkat ajar, barulah mengadaptasi atau mengadopsi dari contoh. Kalau kita langsung mengadaptasi dari contoh, Bapak Ibu tidak paham sehingga nanti Bapak Ibu tidak tidak tepat dalam melakukan adaptasi tadi. Kemudian sebagai untuk membantu Bapak Ibu guru memahami kurikulum merdeka, ini memang disiapkan aplikasi PMM, platform Merdeka Mengajar, yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk belajar secara micro learning, secara mandiri. Nah, apa sih yang berbeda kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013?
Tadi sudah saya katakan penyederhanaan konten. Kalau kurikulum 2013 lebih muatannya lebih luas, sedangkan kurikulum Merdeka ini lebih fokus. Kemudian apalagi yang berbeda? Di kurikulum Merdeka ada pembelajaran berbasis proyek yang merupakan bagian dari intrakurikuler, yaitu pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran. Di sinilah Bapak Ibu memberikan pengalaman pada siswa untuk melakukan pengamatan, melakukan observasi, kemudian sampai pemecahan masalah. Kemudian yang berikutnya fleksibel di dalam merancang kurikulum operasional karena CP-nya dikembangkan per fase bukan per tahun. Ya, sehingga dalam hal perancangannya kita lebih fleksibel. Nah, untuk itu coba saya akan tampilkan lagi Bapak Ibu. Contoh di SMA. Di persiapan IKM saya akan coba tampilkan Bapak Ibu salah satu contohnya di sini. Ya, dalam mengorganisasikan pembelajaran mata pelajaran ini. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu. Mungkin boleh saya share dulu, biar saya slideshow dulu. Nah, Bapak Ibu, di dalam mata pelajaran IPA dan IPS, ini ada beberapa alternatif dalam pengorganisasian. Di mana kalau kurikulum 2013, mata pelajaran kimia, fisika, biologi itu terpisah. Tapi untuk mata di kurikulum Merdeka ini digabung. Tetapi di dalam pelaksanaan pembelajaran, itu dapat dilakukan secara terintegrasi, secara team teaching, dapat dilakukan secara blok, dapat dilakukan secara reguler atau paralel. Yang dimaksud blok ini bergantian Bapak Ibu. Misalkan anggaplah ini sekarang bloknya itu blok semester. Satu semester ada 6 bulan, maka sekolah dapat mengatur pembelajarannya 2 bulan belajar fisika, kemudian 2 bulan belajar berikutnya adalah belajar kimia dalam 1 minggu kimia semua, dan 2 bulan belajar biologi. Itu alternatif-alternatif. Atau Bapak Ibu pembelajarannya dibuat secara terpisah, yang diampu oleh guru mapel dengan jam yang terpisah. Itu diserahkan kebijakannya kepada sekolah. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran sulit dipahami, bagaimana pengajaran di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu pertama adalah memahami bagaimana CP mapel masing-masing. Karena dari CP itulah nanti Bapak Ibu akan menentukan materi esensialnya, materi pembelajarannya, inilah yang merdeka. Satu sekolah dengan sekolah lain, dengan guru yang berbeda, dalam menentukan TP-nya, ATP-nya, materinya pun bisa berbeda. Misalkan bahasa Indonesia Bu Natalia. Di bahasa Indonesia itu ada 4 kompetensi yang dituntut nanti. Mampu berkomunikasi, mampu menyimak, mampu membaca, mampu menulis. Berkomunikasi dalam konteks apa? Dalam konteks sosial, konteks akademik, maupun dalam konteks dunia kerja. Sehingga sekarang kalau belajar bahasa Indonesia bukan lagi sifatnya menjelaskan konsep, tapi ketika bicara mampu berkomunikasi dalam dunia kerja, bagaimana dia mampu membuat surat lamaran, bagaimana dia mampu melakukan wawancara, bagaimana dia mampu misalkan berargumentasi. Kira-kira itu mungkin gambarannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila tidak bisa memuaskan semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Gede. Ya, waktu kita sudah hampir di penghujung acara, namun ada Ibu di chat room ini kebetulan ada 1 orang yang bertanya, sehingga saya beri kesempatan hanya untuk 1 orang saja di chat room Pak. Mohon waktunya untuk yang Ibu Vini Siga ini. Baik, di sini saya bacakan saja Pak. Selamat malam. Mohon izin masih diberi bertanya tentang 2 hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan struktur kurikulum ada 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek. Nah, yang ditanyakan bagaimana cara pembagiannya dan pelaksanaannya dalam 1 tahun ajaran. Mungkin ini alokasi waktunya kurang lebih Pak Gede, mungkin ada trik-triknya bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, masih bingung sedikit tentang istilah fase dalam kurikulum Merdeka ini. Ya, mungkin fase seperti apa? Itu ya Pak. Bisa diulang Pak Lehan? Suaranya kurang jelas tadi. Oh ya,
saya ulangi lagi, saya langsung saja Pak. Yang kedua itu berkaitan dengan dalam kegiatan pembelajaran itu ada intrakurikuler dan proyek. Diminta Ya, betul. penjelasannya kira-kira Oke. bagaimana membaginya. Kemudian Oke, yang Bapak Ibu. kedua Oke. fasenya. Kira-kira Oh ya, fase itu oke. seperti apa? Ya Pak. Oke, Silakan Pak. baik. Saya langsung ke ini dulu Bapak Ibu ya, ke ini dulu ke struktur kurikulum. Oke, saya akan ke struktur kurikulum yang ini. Oke. Sekarang saya share screen dulu berarti. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu dalam struktur kurikulum ada dua kegiatan. Yang pertama adalah intrakurikuler. Untuk di fase E kurang lebih jumlah jamnya 32 jam dalam satu minggu atau 1098 dalam satu tahun. Sedangkan untuk proyeknya adalah 486 jam untuk satu tahun untuk 3 tema. Gitu. Jadi kalau ini dibagi 3 kurang lebih satu temanya 162 jam. Pembelajaran intra sangat berbeda dengan pembelajaran proyek. Ya, kita sebut pembelajaran proyek ini bukan penugasan. Kemudian terpisah. Berbeda dari apa? Dari tujuannya. Kalau di intra tujuannya mencapai adalah CP. Kalau di proyek tujuannya adalah ke profil, ke dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian berbeda dari sisi apa lagi? Dari sisi fleksibilitasnya, ya waktunya. Kalau intra sudah terjadwal karena proyek ini bisa mengikuti jam terakhir setiap hari, bisa 1 hari dalam 1 minggu, bisa sistem blok beberapa minggu. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang poin-poin pentingnya, bahwa proyek itu berbeda dengan intra, terpisah. Raportnya pun nanti ada raport intrakurikuler, ada raport proyek. Begitu. Nah mungkin saya nambahkan tadi ada pertanyaan di chat Pak Lehan ya, tadi yang baik. Ibu Natalia ya. Ibu Natalia, di sini ada pertanyaannya, apakah guru tidak harus mengajarkan semua elemen? Keliru Bapak Ibu. Yang namanya elemen itu adalah bagian anak tangga untuk menuju ke CP akhir. Harus, wajib. Ya, tidak mungkin bahasa Indonesia hanya mengajarkan elemen menyimak dan berbicara tanpa menulis. Tetapi yang Bapak Ibu merdeka adalah menentukan jenis-jenis teks. Jadi kalau kita perhatikan kemarin, ya kalau saya tampilkan kembali, kemarin mungkin PPT-nya mungkin belum tersimak dengan baik. Untuk CP bahasa Indonesia, ya karakteristiknya seperti ini Bapak Ibu, ya. Bentar nih Pak. Bahasa Indonesia. Nah ini ya, bahasa Indonesia. Kemampuan yang dituntut adalah kemampuan berkomunikasi ya dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial akademis. Oh ya belum ya? Maaf belum di-share. Okay. Nah ini ya Bapak Ibu, di mana merdekanya Bapak Ibu dalam mengajarkan bahasa Indonesia? Satu, berbagai tipe teks. Teksnya Bapak Ibu yang akan menentukan. Topiknya beragam, topiknya yang Bapak Ibu tentukan. Misalkan ketika Bapak Ibu, Bu Natalia tadi mau mengajarkan tentang misalkan teks anekdot, misalkan. Mengajarkan tentang teks wawancara, misalkan. Atau podcast dan sebagainya. Itulah merdekanya memilih. Karena yang sebenarnya dituntut, setelah satu fase ini, siswa mampu berkomunikasi, ya. Kemudian mampu di sini membaca, mampu menulis gitu ya. Nah, oleh karena itu artinya yang terpenting dari Bapak Ibu adalah tahu dulu CP ini apa sih target di akhir fase. Sehingga Bapak Ibu nanti memilihkan materinya itu yang merdeka. Bapak Ibu memilihkan caranya itu yang merdeka. Gitu. Mungkin itu sementara Bapak Ibu, karena waktu juga sudah larut malam, mungkin sementara bisa kita akhiri. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai bahan masukan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima banyak, kasih banyak Pak Gede. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Gede yang sudah berbagi bersama kita kurang lebih 2 malam bersama guru-guru hebat dari NTT. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, juga harus menghantar kita ke
penghujung acara. Nah, sehingga pada kesempatan terakhir ini saya memberi kesempatan Pak Gede mungkin 5 atau 10 menit memberikan closing statement atau pernyataan penutup untuk pertemuan kita 2 hari ini. Baik, Silakan, Bapak. Pak Lehan. Terima kasih yang saya ingin sampaikan pada teman-teman semua. Tetap semangat ya, meskipun waktu sudah larut malam. Kemudian saya juga mohon maaf tidak maksimal dalam menyampaikan karena suara saya tidak dalam kondisi kurang sehat. Kemudian berikutnya dalam memahami kurikulum merdeka jangan dimulai dari pemikiran yang jelimet ya, kata orang tuh sulit gitu. Tapi berpikirlah bahwa kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah sederhana gitu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu merasa kesulitan itu karena belum paham saja. Bapak Ibu, saya juga memulai dari hal seperti Bapak Ibu ya. Kemudian lalu banyak ikut kegiatan, maka disitulah banyak belajar. Kemudian berikutnya kurikulum merdeka memberikan ruang kreativitas bagi kita semua dalam merancang pembelajaran yang tidak harus seragam seluruh Indonesia, tetapi targetnya yang seragam. Caranya boleh berbeda, alatnya boleh berbeda, jalurnya boleh berbeda. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan. Amin. Baik, terima kasih Pak Gede untuk memberikan closing statement-nya. Waktu selanjutnya, Bapak Ibu, terima kasih. Saya lihat sudah larut malam, tapi masih semangat. Sebenarnya masih ingin sekali untuk mendapatkan lebih banyak. Tapi kita harus dibatasi oleh waktu. Sebelum Pak Mat mungkin memberikan 1-2 hal penutup, saya minta mungkin teman-teman yang bertugas, Pak Marcel atau Pak Mat, sebagai dokumentasi untuk PPSKI, mungkin Bapak Ibu sekalian saya minta Perlihatkan videonya dibuka, ya video-videonya dibuka sehingga Pak Mat bisa atau teman-teman lain atau Pak Marcel mungkin tolong untuk dokumentasikan kegiatan kita pada kesempatan ini. Ya, Pak Mat atau Pak Marcel, saya persilakan. Oke. Masih ada yang belum ya, Pak? Ya, kita hanya 2 slide. Ya, Bapak Ibu saya minta kameranya di-on-kan. Videonya. Ya, Oke, kameranya iya. di-on-kan supaya kita ada dokumentasi Ibu di Natalia belum. PPSKI. Ibu Renz. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke. Ya, slide kedua, Bapak. Slide kedua. Oh, masih banyak yang belum nih, Ibu Mercy, Ibu Yayu, Ibu Haja Nur. Bapak Ibu silakan videonya di 1, 2, 3. Oke. Sudah, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan berfungsi dalam kehidupannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal ini juga merupakan saya ambil dari pandangan filosofis tokoh pendidikan kita. Yang kita banggakan adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sejalan dengan ini, Jean Piaget mengingatkan kita bahwa mendidik merupakan menghantar peserta didik mampu mempresentasikan gagasannya, sehingga orang lain mampu memahaminya apa yang dia sampaikan. Untuk itu, pembelajaran itu hendaknya aktif dan bermakna, sehingga peserta didik bukan sebagai subjek, tapi objek dalam pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya menjejali peserta didik dengan pengetahuan, tapi memberi pengalaman belajar bagaimana belajar itu sendiri, sehingga ia membangun konsep dan pemahamannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, pesan-pesan terakhir dari Pak Ketua, Pak Ahmad Abu Bakar, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Pak Lehan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Igede Mendera, yang meskipun sangat sibuk bisa menyempatkan untuk bergabung bersama kami guru-guru di NTT. Kemudian di tempat yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengizinkan kegiatan ini berlangsung.
Kemudian yang ketiga kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepala sekolah se-NTT yang telah rela mengutus guru-gurunya untuk mengikuti kegiatan ini, terutama ke Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 ini. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mensukseskan acara ini. Dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan yang berkaitan dengan kegiatan ini. Itu saja Pak dari saya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Mat. Selanjutnya kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan memohon berkat dari Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin Pak Marcel atau Pak Mat, silakan berikan akses kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga mungkin ada yang mau mengucapkan terima kasih atau mau say hello dengan teman-teman, Bapak pemateri, dipersilakan. Baik, saya Elisius Nonglehan, pamit. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan ini. Sorry Pak. Ya. Baik, Pak Marcel, mungkin diberi. Pak Marcel mungkin yang. Ya. Pak, silakan di itu Pak Marcel. Berikan akses kepada Bapak Ibu sekalian sehingga mungkin bisa menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri kita yang luar biasa, meskipun sibuk tapi masih meluangkan waktu untuk bersama kita. Pak Marcel, silakan. Aja langsung bisa itu. Coba masing-masing. Oh ya, masing-masing sudah diberi akses. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau menyampaikan terima kasih, say halo. Pak Willy belum bisa. Halo. Nah, silakan Ya, Pak Willy. silakan, sudah bisa. Ya, selamat malam Bapak Fasilitator dan Moderator dari 2 malam yang kami ikut tentang pembedahan materi ini, memberikan penguatan pada kami sebagai guru dan memberikan bekal yang sangat berarti bagi kami sebagai guru untuk mengawali pelaksanaan kurikulum Merdeka ini dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, kami ucap terima kasih atas penguatannya kepada kami karena kurikulum ini adalah awal, sama seperti saya ilustrasikan, ini adalah sebuah mobil mau berangkat sampai ke tujuan, maka kami dibekali. Semoga materi yang 2 malam ini memberikan nuansa yang berarti bagi kami guru, sehingga dalam proses pembelajaran kelas kami implementasikan sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Situasi kita tidak resmi lagi, sehingga Bapak Ibu ada yang mungkin mau say hello, menyampaikan terima kasih, ya silakan. Atau ada yang mungkin mau beristirahat, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede. Semoga cepat sembuh Pak. Meskipun dalam keadaan sakit bisa bersama kita. Ya. Nah, Pak Gede masih ada di room ini, sehingga ada yang mau menyampaikan terima kasih, silakan. Ibu Cici mungkin. Oh, mereka masih di mode. Akses mode-nya. Oh ya. Bapak Will mungkin. Terima kasih untuk Pak Gede, terima kasih untuk Pak Ahmad, terima kasih untuk Pak Nong, terima kasih atas
kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, yang sangat membantu bagi kami, khususnya di Kabupaten Manggarai, atas keberlangsungan kegiatan ini. Tentunya kita harapkan ke depan bahwa kegiatan ini akan berlangsung terus. Bila kami sudah tergabung di dalam WA, tentunya harapan kami ke depan lebih banyak lagi pesertanya untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini sangat membantu bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada panitia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hari Sabtu dan hari Senin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Inlek. Iya, terima Ya, kasih. terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Sampai jumpa Terima untuk kasih. semua. Gabung. Sampai jumpa lagi nanti di kegiatan yang akan datang. Teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Cici. Terima kasih Bu Ya. Panitia. Silakan Bapak Ibu, saya halo bersama teman-teman. Selamat malam. Terima Selamat kasih malam banyak semuanya. kehadiran kita semua. Panon, terima kasih Bu Ya, Cici. sama-sama. Oh, ada Ibu kita dari Maumere, Ibu. Selamat malam. Ibu pengawas. Orang Ende nih. Oh, Ada Ibu selamat Muriati malam ya, Ibu Ibu. pengawas. Ini ya dari Maumere. Ibu Muriati, selamat malam. Saya pikir saya sendiri. Ada Ibu kita. Vitus, Pak Nong, terima kasih. Kami dari Kota Kupang. Ya. Oh, Ya, terima kasih. semoga Ibu berjumpa dari lagi. Kota Kupang, Iya, ini kami dari SMA 3 Kupang. Manggarai. Terima kasih Dari banyak. Semoga kita Kalimantan. jumpa lagi. Ya, Terima Nah, kasih. perencanaan Dari kita terhentikan Maumere, oleh COVID. dari Dari Timor salam tadi, dari TTS. dari TTS, Ya. dari Sumba. Salam untuk semua Bapak Ibu. Kita luar biasa Salam semuanya. semua. Salam Ya. semua. Nah, Pak Ahmad, dan Pak ya, Hadi. untuk Hai Ibu Iya. Putus, selamat untuk kegiatan malam. kita pada malam hari ini, Selamat perlu saya informasikan, saya ada record sehingga mungkin saya berikan ke Pak Ketua, nanti Pak Ketua yang memberikan akses kepada Pak Bapak Ibu Ahmad, untuk mohon maaf ya, saya tidak menyimak bisa kembali recordnya kalau ada yang masih Bapak melaksanakan Ibu. tugas. Kita cukup sudah ya, kita Selesai.